Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung acara ini saya akan bacakan ucapan-ucapan salaf, perbuatan-perbuatan salaf, bagaimana mereka bersama saudara. Supaya kita ini kalau tahu tuh salaf seperti itu, mudah-mudahan kita tergerak hatinya untuk meniru mereka. Hasan al-Basri mengatakan, "Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina." Kata Hasan al-Basri, saudara-saudaraku, saudara-saudara kami lebih kami cintai daripada keluarga dan anak-anak kami. Kenapa? Katanya, lianna ahlina yudzakkiruna ad-dunya. Keluarga kita, anak kita ini selalu mengingatkan kita kepada dunia. Wa ikhwanuna yudzakkiruna al-akhirah. Saudara-saudara kita itu mengingatkan kita kepada akhirat. Ya. Saudara-saudara di majelis taklim yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Muhammad ibn Wasi' berkata, "La khaira fi suhbatil ashab wa muhaditsatil ikhwan idza kanu 'abida butunihim." Kata dia, nggak ada baiknya berteman dengan orang-orang, duduk ngobrol sama orang-orang, sama saudara-saudara yang mereka adalah budak perut mereka. Biasanya kalau diundang makan baru datang, diundang bersih-bersih, gotong royong, nggak datang. Kalau ada makanan, masya Allah rame, abid butuni, nggak ada kebaikan. Teman-teman yang seperti itu. Kemudian Bilal bin Sa'ad al-Ash'ari mengatakan, "Akhun laka, kullama laqiyaka dzakkaraka binasibika min Allah, khairun laka min akhin kullama laqiyaka wada'a fi kaffika dinaran." Kata Bilal bin Sa'ad, saudaramu setiap kali berjumpa dengan engkau selalu mengingatkan engkau dengan akhirat. Saudaramu yang kau jumpai selalu mengingatkan kepada akhirat. Setiap jumpa ngomongnya akhirat, ngomongnya halal haram, hak batil. Kadang-kadang kita kan nggak ada omongan lain begitu. Katanya Bilal, dia itu lebih baik daripada saudaramu yang setiap kali berjumpa ngasih duit 1 dinar kepada. Karena ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang di dunia akan sirna dan habis, tapi yang di akhirat akan kekal. Nggak ada artinya. Maka saudara kita yang mengingatkan kepada akhirat tuh yang seharusnya lebih kita cintai daripada yang ngasih duit kepada kita. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Thalathatun la ukafihum." Ada 3 orang yang aku nggak bisa balas mereka. Ada 3 manusia yang aku tidak bisa membalas mereka. Siapa? Yang pertama, rajulun wasa'ali fil majlis. Orang yang meluaskan bagi aku tempat duduk ketika di majelis. Kadang-kala kita duduk majelis sempit, ya tahu-tahu ada orang yang mengatakan, "Fadhol, duduk sebelah sini." Ibnu Abbas mengatakan, aku nggak bisa balas tuh orang yang ngasih duduk kepadaku di satu majelis. La aqdir an ukafi'u walau kharajat lahu min jami'i amlik walau kharajtu lahu min jami'i ma amlik. Kalau aku berikan semua hartaku, aku belum bisa membalas orang itu. Padahal dia cuma ngasih tempat duduk seperti itu. Ini Ibnu Abbas mengatakan hal itu. Wathani man ighbarrat qadamahu bil ikhtilaf ilayya. Orang yang selalu bolak-balik datang kepadaku untuk belajar, untuk duduk bersamaku. Fa inilah aqdir an ukafi'ahu walau qatartu lahu min dami. Aku nggak bisa balas dia walaupun aku kucurkan darahku buat dia. Nggak aku balas. Orang itu cuma sering datang ke Ibnu Abbas, nuntut ilmu, belajar sama Ibnu Abbas. Yang ketiga, watsalits la aqdiru ukafi'uhu hatta yukafi'ahu rabbul alamin. Yang ketiga ini aku nggak bisa membalas dia sampai Allah yang membalas dia. Apa katanya? Man anzala biyal hajah lam yajid laha maudi'an ghairi. Orang yang datang kepadaku karena dia punya urusan, punya kebutuhan, dan dia nggak punya orang lain yang bisa menyelesaikan urusan dia. Kalau orang itu datang ke tempatku dan dia berhusnudzon, aku yang bisa ngurusin urusan dia, nih orang ini aku nggak bisa balas orang. Subhanallah. Ibnu Abbas merasa orang ini berbuat baik kepada Ibnu Abbas. Kadangkala orang kaya ketika dia bersedekah kepada fakir miskin, dia berpikir dia berbuat baik kepada fakir miskin itu. Tapi Ibnu Abbas ketika dia bisa membantu orang yang membutuhkan, sesungguhnya yang berbuat baik buat dia siapa? Itu orang yang datang sama dia. Itu orang yang datang sama dialah yang telah berbuat baik kepada dia.
Ini ucapan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan dikatakan sahih sanadnya. Maka tolong kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ingatlah kebaikan itu sebenarnya timbal balik. Iya, kita membantu dia dan dia berhusnudzon kepada kita, datang kepada kita. Akhirnya kita bisa masuk surga lewat jalan itu. Ibnu Muflih bercerita dalam kitabnya Adabul Mufrad. Dia menceritakan bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Kata dia, qala Yahya bin Hilal al-Warraq. Yahya bin Hilal al-Warraq, salah satu muridnya Imam Ahmad. Ji'tu ila Muhammad bin Abdullah bin Numair. Suatu hari aku lagi butuh bantuan, lagi susah, lagi kesulitan. Aku datang kepada Muhammad bin Abdullah bin Numair. Fasyakautu ilaih, aku mengadukan kondisiku. Fa akhraja arba'ata darahim aw khamsa. Dia mengeluarkan 4 dirham atau 5 dirham. Lalu dia berkata, hadza nisfu ma amlik. Ini separuh dari yang aku miliki. Jadi 50% dari hartanya, dari harta siapa? Muhammad bin Abdullah bin Numair dikasihkan kepada Yahya bin Hilal. Kemudian kata Yahya bin Hilal, kemudian aku datang kepada Imam Ahmad. Fa akhraja ilayya arba'ata darahim. Imam Ahmad mengeluarkan ketika orang ini mengadu butuh bantuan, dikeluarkan sama Imam Ahmad 4 dirham, sama dengan 4 dirham yang tadi. Tapi apa kata Imam Ahmad? Hadza jami'u ma amlik. Ini semua harta anak. Enggak ada lain, ini pakai. Kita lihat bagaimana mereka, subhanallah. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bagaimana Anas bin Malik ini bersama saudara-saudaranya. Kata dia, "Idza asbaha," Anas bin Malik kalau masuk pagi hari, dahana yadahu bidihnin thayyib. Biduhnin thayyib. Pagi harinya dia pakai minyak wangi yang wangi sekali. Limusafahati ikhwanihi. Tujuannya apa? Untuk bersalaman dengan saudara-saudaranya. Supaya saudara dapat bekas minyak wangi dia. Subhanallah jamaah. Kemudian di silsilah as-sahihah Syekh Albani menceritakan dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Dia berkata, "Inni la adha'ul luqma fi fami akhin min ikhwani." Aku ngasih makan nih kepada saudara dari saudaraku, atau kasih suapan kepada satu saudara dari saudaraku, fa ajidu ta'maha fi halqi. Aku merasakan rasanya yang aku berikan itu di tenggorokanku. Karena cinta dia. Ketika melihat orang lain kenyang, dia merasa kenyang, Masya Allah. Dia senang ketika melihat orang lain senang. Muhammad ibn Munadir, dia cerita, kuntu amshi ma'al Khalil ibn Ahmad. Khalil bin Ahmad salah seorang gurunya Sibawayh, seorang ahli bahasa. Kata Muhammad bin Munadir, aku lagi jalan dengan Ibrahim bin Ahmad, tahu-tahu sandalku putus. Sandalnya siapa? Sandalnya Muhammad bin Munadir. Ketika sandalnya putus, udah nggak pakai sandal. Dipegang sandalnya yang putus, dibawa. Apa yang dilakukan Khalil bin Ahmad? Khalil bin Ahmad dibuka sandalnya juga, dipegang. Kata dia, ente kenapa kok dipegang sandalnya? Ya supaya sama itu. Nggak pakai sandal. Supaya orang nggak ada bedanya anak sama itu. Subhanallah jemaah. Sampai seperti itu mereka. Hasan al-Basri rahimahullah diceritakan kalau dia kehilangan salah satu saudaranya, nggak datang lama, nggak kelihatan ke masjid, lama nggak datang kajian, lama nggak jumpa, dia cari tuh saudara. Sampai ke rumahnya, dia tanya gimana kondisi dia. Ketika dia pulang nih, dia panggil pembantunya, sini, kasih tahu, nih duit, ente kasihkan ke majikan perempuanmu, nggak usah ngomong-ngomong dari aku, sudahlah, berikan kepada dia. Subhanallah. Itulah para jemaah, bagaimana as-salafus salih memberikan contoh kepada kita tatkala kita bersaudara, agar kita tahu hanya satu persaudaraan yang akan kekal pada hari kiamat, yaitu persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang karena keimanan, bukan karena darah, bukan karena maslahat, bukan karena manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu.